Mutia Pontianak. Dan di sini saya Sulistiani. Nah, di sini kami akan berterima kasih kepada Ibu Iin Maulina MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah. Salah satu tugas mata kuliah yaitu metode pengembangan kognitif. Kita memasuki tahapan-tahapan perkembangan kognitif bagian kita mencari tahu apa itu pengertiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kognitif itu tersendiri. Pengertian kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang hidup manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Dan menurut Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan perkembangan kognitif itu tersendiri. Nah, di sini saya juga akan memberikan pengertian tentang teori pengembangan kognitif Piaget. Nah, di sini menurut artikel utama teori pengembangan kognitif Piaget ialah Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980 percaya bahwa orang bergerak melalui tahapan pengembangan yang memungkinkan mereka untuk berpikir dengan cara yang baru dan lebih kompleks. Nah, tadi kita sudah mendengar tentang pengertian kognitif itu tersendiri. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu tahap pertama dalam tahapan perkembangan kognitif Piaget adalah tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung sejak lahir hingga berusia 2 tahun. Selama tahap ini, perilaku kurang memiliki pemikiran dan logika. Perilaku berangsur-angsur berpindah dari bertindak berdasarkan refleks yang diwariskan menjadi berinteraksi dengan lingkungan dengan tujuan dalam pikiran dan mampu mewakili dunia luar pada akhirnya. Lalu, tahap sensori motor telah dipecah menjadi 6 sub-tahap yang menjelaskan perkembangan terhadap bayi dari lahir hingga usia 2 tahun. Setelah anak memperoleh kemampuan untuk mempresentasikan realitas secara mental, anak tersebut memulai transisi ke tahap perkembangan proporsional. Nah, kawan-kawan di sini yang pertama itu anak yang baru lahir sampai 1 bulan. Setiap anak dilahirkan dengan refleks yang diwariskan yang mereka gunakan untuk mendapatkan pengetahuan pengalaman tentang lingkungan mereka. Contohnya nih, refleks ini termasuk menggenggam dan mengisap. 1-4 bulan, anak-anak mengulangi perilaku yang terjadi secara tidak terduga karena refleks mereka. Misalnya, jari seorang anak menyentuh mulut dan anak itu mulai mengisapnya. Jika sensasi tersebut menyenangkan bagi anak, maka anak tersebut akan berusaha untuk menciptakan kembali perilaku tersebut. 5-8 bulan, anak tersebut memiliki pengalaman dengan stimulus eksternal yang mereka anggap menyenangkan sehingga mereka mencoba menciptakan kembali pengalaman tersebut. Misalnya, seorang anak tidak sengaja menyentuh ponsel di atas box dan suka melihatnya berputar. Ketika berhenti, anak melatih meraih objek untuk membuatnya berputar lagi. Dalam tahap ini, kebiasaan tersebut dari skema umum yang diciptakan bayi diciptakan bayi tetapi belum ada dari sudut pandang anak. Perbedaan antara sarana dan tujuan. Lalu 8-12 bulan, perilaku akan ditampilkan karena suatu alasan, bukan karena kebetulan. Mereka juga memahami bahwa suatu tindakan dapat menyebabkan reaksi. Mereka juga mulai memahami keabadian objek yang merupakan realisasi bahwa objek terus ada saat dihapus dari pandangan. Misalnya, bayi menginginkan mainan tetapi selimut menghalangi. Bayi itu menggerakkan selimut untuk mengeluarkan mainannya. Sekarang, bayi dapat memahami bahwa objek tersebut masih ada. Mereka dapat membedakan antara objek tersebut dan pengalaman objek tersebut. Lalu 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Tindakan terjadi secara sengaja dengan beberapa variasi. Misalnya, bayi drum di atas pot dengan sendok kayu, lalu genderang di lantai, lalu di atas meja.
Dan 18-24 bulan, anak-anak mulai membangun simbol mental dan mulai berpartisipasi dalam bermain pura-pura. Misalnya nih, seorang anak sedang mencampur bahan tetapi tidak memiliki sendok, sehingga mereka berpura-pura menggunakan satu atau menggunakan benda lain untuk menggunakan sendok. Untuk tahapan kedua, yaitu tahapan praoperasional. Tahapan ini berlangsung dari usia 2 tahun sampai 6 atau 7. Dapat dikarakterisasi dalam dua cara yang agak berbeda. Dalam karya awalnya, sebelum dia mengembangkan teori strukturasi kognitif, Piaget menggambarkan pemikiran bahwa anak selama periode ini diatur oleh prinsip-prinsip seperti egosentrisme, animisme, dan konstruksi serupa lainnya. Egosentrisme adalah kekuatan seseorang anak hanya dapat melihat situasi tertentu dengan caranya sendiri. Dan animisme adalah saat seseorang memberikan kualitas seperti manusia pada objek-objek tak bernyawa. Seseorang biasanya percaya bahwa objek itu memiliki emosi, pikiran, dan niat manusia. Begitu dia menunjukkan teori strukturalismenya, Piaget mencirikan anak praoperasional sebagai kekurangan struktur kognitif yang dimiliki oleh anak operasional konkret. Tidak adanya struktur ini menjelaskan sebagian perilaku Piaget sebelumnya digambarkan sebagai egosentris dan animistik. Misalnya, ketidakmampuan untuk memahami bahwa individu lain mungkin memiliki tanggapan emosional yang berbeda untuk pengalaman serupa. Selama tahap ini, anak-anak juga semakin mahir menggunakan simbol yang dibuktikan dengan peningkatan bermain dan berpura-pura. Saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu tahap operasional beton. Nah, berlangsung dari 6 atau 7 tahun sampai sekitar 12 atau 13. Selama tahap ini, struktur kognitif anak dapat dicirikan oleh kenyataan. Piaget berpendapat bahwa prinsip umum yang sama dapat dilihat dalam berbagai tingkah laku. Salah satu pencapaian paling terkenal dari tahap ini adalah konservasi. Dalam eksperimen konservasi yang khas, seorang anak diminta untuk menilai apakah dua kuantitas sama atau tidak, seperti dua jumlah cairan yang sama dalam gelas tinggi dan pendek. Seorang anak praoperasi biasanya akan menilai gelas yang lebih tinggi dan lebih tipis berisi lebih banyak. Sementara anak operasional konkret akan menilai jumlahnya tetap sama. Kemampuan menalar dengan cara ini mencerminkan perkembangan prinsip konservasi. Nah, yang keempat yaitu tahap operasional formal, yaitu tahap ini berlangsung dari 12 atau 13 hingga dewasa. Ketika orang-orang berkembang dari penalaran logis dengan contoh konkret ke contoh abstrak, kebutuhan akan contoh konkret tidak lagi diperlukan karena pemikiran abstrak dapat digunakan sebagai gantinya.